Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, staf dan juga guru bintang pelajar yang semoga Allah rahmati kita semua dan yang semoga tidak henti-hentinya Allah jaga kita, keluarga kita dan semua yang kita sayangi dari virus COVID-19 yang tengah melanda saat-saat ini. Alhamdulillah kita telah sampai di risalah Ramadan yang terakhir, yaitu di bagian ketiga, dan sekaligus ini adalah KIP terakhir di semester kali ini. Adapun yang akan kita bahas adalah sholat tarawih, Lailatul Qadar, i'tikaf, qada puasa, kafarah puasa Ramadan, zikir dan doa di bulan Ramadan, hadis-hadis dhaif seputar Ramadan. Pembahasan yang pertama adalah sholat tarawih. Keutamaan sholat tarawih adalah bahwa tarawih adalah sholat di malam hari bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih, sholat malam, sholat tahajud itu adalah macam-macam nama, tetapi sebenarnya hakikatnya adalah sama. Maka bagi orang yang telah melakukan sholat tarawih, maka telah cukup untuk tidak melakukan sholat malam dan juga sholat tahajud, karena itu sholat yang sama. Keutamanya adalah bahwa Rasulullah mengatakan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang beribadah di malam hari di malam Ramadan karena dasar iman dan mengharapkan pahala, dosanya yang telah lalu telah diampuni. Yang kedua adalah dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Rasulullah mengatakan, sungguhnya orang yang sholat berjamaah bersama imam sampai selesai, yaitu sholat tarawih, maka baginya tercatat bahwa dia sholat seperti sholat semalam suntuk. Adapun pada saat sekarang ini yang dimana masjid ditutup dan kita tidak bisa sholat tarawih bersama imam di masjid, maka tidak mengapa kita sholat tarawih berjamaah di rumah. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Adapun bagi yang hanya bisa sholat sendirian, ini pun juga tidak masalah, karena Rasulullah SAW itu tidak terus-menerus sholat berjamaah dengan sahabatnya, karena pernah Rasulullah itu tidak sholat keluar bersama para sahabat, dan Rasulullah mengatakan, khasyitu an yufrodo alaikum, dan aku takut akan diwajibkan bagi kalian sholat tarawih ini. Dan juga Abu Bakar pun juga sholat sendirian mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah di sebagian malamnya, sampai di zamannya Umar baru diadakan sholat berjamaah pada sholat tarawih. Lalu jumlah rakaat sholat tarawih adalah 11 rakaat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah, bahwa Nabi SAW tidak pernah menambah jumlah rakaat lebih dari 11 rakaat, baik ketika Ramadan maupun di luar Ramadan. Adapun bagi orang yang ingin melakukan sholat lebih dari 11 rakaat, seperti 23 rakaat dan lebihnya, itu pun juga diperbolehkan. Karena ada riwayat bahwa para sahabat atau sebagian sahabat itu melakukan sholat lebih dari 11 rakaat, seperti Umar bin Khattab dan juga Umar bin Abdul Aziz. Dan yang terpenting adalah bukan jumlahnya, tapi yang kita lihat adalah kualitasnya. Jika ada seorang yang melakukan sholat 11 rakaat tapi dia penuh dengan ketenangan, tumaninah, maka ini lebih baik daripada sholat yang banyak-banyak 23 rakaat atau selebihnya tapi terburu-buru dan dikejar waktu. Lailatul Qadar. Keutamaan Lailatul Qadar adalah bahwa Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Allah mengatakan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan di malam-malam yang lainnya. Maka merugilah seorang yang melewatkan malam Lailatul Qadar ini dengan hanya tidur saja atau melakukan hal yang sia-sia. Dan sangat menyesallah seorang yang malah melakukan kemaksiatan di malam Lailatul Qadar ini, karena malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 malam di malam lainnya, atau lebih baik 83 tahun dari malam lainnya. Pada malam itu diputuskan segala perkara yang ditetapkan dan ditentukan takdir rezeki, ajal dan segala sesuatu yang akan terjadi di tahun tersebut. Allah mengatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Ya, sungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, yaitu Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar.
Dan sungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dan pada malam itu diputuskan segala urusan yang telah ditetapkan selama 1 tahun ke depannya. Amrum min indina, keputusan dari kami, inna kunna mursilin, dan kamilah yang mengutus para rasul. Maka pada malam ini atau pada malam Lailatul Qadar, bagusnya kita adalah banyak-banyak beribadah dan berdoa untuk kebaikan kita di 1 tahun ke depannya. Menghidupkan Lailatul Qadar merupakan sebab diampuni dosa. Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan Rasulullah mengatakan, "Wa man qoma Lailatul Qadri iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar, maka pahalanya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Waktu Lailatul Qadar. Waktu Lailatul Qadar itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan pada saat malam-malam ganjilnya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-27. Dan ini adalah pendapatnya Ubay bin Ka'ab. Wallahu alam, yang rajih dan yang kuat adalah bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada saat di 10 malam terakhir bulan Ramadan di malam-malam ganjilnya. Sebagaimana yang Aisyah katakan bahwa Nabi SAW menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan beliau bersabda, "Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan." Tapi kalau misalnya kita tidak bisa beribadah 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka janganlah kita terluput 7 hari terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana yang Ibnu Umar katakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan tentang Lailatul Qadar, "Carilah di 10 malam terakhir, jika tidak ada yang mampu, maka jangan sampai ketinggalan ibadah di 7 malam terakhir." Apa yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar? Ya. Yang pertama adalah beriktikaf. Dari Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW terbiasa beriktikaf pada malam terakhir bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Yang kedua adalah menghidupkan malam dengan ibadah dan membangunkan keluarga untuk beribadah. Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW itu biasa beriktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan beliau membangunkan keluarganya, menghidupkan malam-malamnya untuk beribadah, dan mengencangkan sarungnya, tidak berhubungan dengan istri-istrinya. Yang ketiga adalah mandi, berhias, dan memakai minyak pada waktu antara maghrib sampai isya. Ya. Ibnu Jarir mengatakan dulu para sahabat menganjurkan untuk mandi setiap malam pada 10 malam terakhir. Lalu apa tanda-tandanya bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Tanda-tandanya adalah bahwa berkata Ibnu Abbas, Lailatul Qadri, bahwa Lailatul Qadri itu adalah malamnya indah, sejuk, la haroh wala baridah, tidak panas dan juga tidak dingin. Tusbihu syamsu, dan pada pagi harinya itu sinar matahari sangat cerah, tetapi dhaifatul hamro, tapi tidak panas. Ya. Inilah tanda-tanda bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Yang disebutkan yang lain bahwa ada ketenangan, kenyamanan di malam Lailatul Qadar itu. Lalu apa yang diucapkan ketika menjumpai Lailatul Qadar? Aisyah mengatakan bahwa, "Wahai Rasulullah, jika saya mendapati malam Lailatul Qadar, apa yang saya ucapkan?" Maka Rasulullah mengatakan, "Ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf, maka maafkanlah kami. Catatan, itikaf di masjid bukan syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Namun masjid adalah tempat terbaik untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabat, sehingga umat muslim memiliki kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, termasuk wanita yang haid, nifas, musafir, dan juga tidur, dan juga orang yang tidur. Dan berkata Zuhair kepada Ad-Duhaq, "Bagaimana pendapatmu mengenai wanita yang nifas dan haid, musafir, dan orang yang tertidur? Apakah mereka bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar?" Ad-Duhaq menjawab, "Iya, semua orang Allah terima amal mereka akan mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar." Dengan demikian, barang siapa melakukan ketaatan ibadah kepada Allah di malam Lailatul Qadar,
maka ia mendapatkannya, dan barang siapa yang melakukan kemaksiatan pada malam tersebut, maka ia terhalang pahalanya sebagaimana yang yang dikatakan Rasulullah SAW, pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang tidak mendapati malam tersebut, maka ia diharapkan mendapatkan kebaikan. I'tikaf. Ya, i'tikaf pengertiannya adalah tinggal di masjid dengan niat tertentu dan dengan tata cara tertentu. Hukum i'tikaf adalah sunnah kecuali nazar. Jadi i'tikaf itu adalah sunnah, ya bukan wajib, kecuali jika dia bernazar untuk melakukan i'tikaf, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dia berkata, "Inni kuntu nazartu fil jahiliyah an a'takifa lailan fil masjidil haram." Faqala Nabi sallam fa'ufi binadzarik. Bahwa Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, dulu pada saat zaman jahiliyah saya bernazar untuk beritikaf semalaman di Masjidil Haram." Maka Rasul mengatakan, "Tepatilah nazar kamu wahai Umar bin Khattab." Tempat i'tikaf. Ulama sepakat bahwa tempat i'tikaf adalah di masjid, ya bukan di rumah, ya. Maka pada saat ini jika kita tidak bisa i'tikaf di masjid, maka tidak bisa i'tikaf di rumah, tapi diganti dengan banyak-banyak beribadah di rumah untuk menggapai Lailatul Qadar. Dan ulama pun juga berbeda pendapat, masjid manakah yang dibolehkan untuk beriktikaf. Pendapat yang pertama adalah hanya 3 masjid saja, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Ini adalah pendapatnya Said bin Musayyib. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapatnya jumhur ulama, mengatakan boleh di semua masjid, dan ini adalah yang rajih. Kapan mulai i'tikaf? I'tikaf itu dimulai pada saat setelah sholat subuh di hari ke-21. Ini adalah pendapat yang pertama. Sebagaimana yang Aisyah katakan bahwa Nabi SAW itu beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Aku membuatkan tenda untuk beliau, lalu beliau sholat subuh, kemudian masuk ke tenda i'tikafnya. Jadi waktu i'tikaf adalah pada saat waktu i'tikaf 10 hari adalah di hari ke-21 pada saat setelah sholat subuh. Dan juga ada pendapat yang kedua, yaitu waktu i'tikaf adalah pada saat di malam 21-nya, bukan di hari 21, tapi di malam 21-nya, yaitu setelah sholat maghrib. Yang rajih ulama adalah pendapat yang ini, yaitu di hari ke-21 setelah sholat subuh. Lalu ada permasalahan, kapan batasan minimal seorang itu disebut sebagai orang yang beriktikaf? Ya, ada yang mengatakan bahwa seorang disebut i'tikaf tidak ada batasan minimalnya. Jika ada seorang yang ingin masuk masjid berniat i'tikaf membaca Al-Quran, maka dia telah disebut sebagai orang yang i'tikaf. Ada ulama yang mengatakan bahwa batasan minimal seorang beriktikaf itu adalah 1 malam, ya sebagaimana disebut oleh hadisnya Umar. Ada juga yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 10 hari. Ulama yang rajih adalah batas minimal orang sebut i'tikaf adalah 1 malam. Rukun dan pembatal i'tikaf. Rukun i'tikaf adalah berniat dilakukan di masjid dan menetap di masjid. Jadi nggak boleh kita i'tikaf di rumah. Pembatal i'tikaf adalah hubungan biologis dan segala pengantarnya. Sebagaimana Allah katakan, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mencumbui istri kalian sedangkan kalian sedang i'tikaf di masjid. Ya, dan yang kedua adalah keluar masjid tanpa kebutuhan. Ketiga, haid dan nifas. Yang keempat adalah gila atau mabuk. Lalu, bolehkah wanita beriktikaf? Jawabannya adalah dibolehkan. Ya, sebagaimana yang Aisyah katakan bahwa Nabi SAW itu melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian para istri beliau beriktikaf setelah beliau meninggal. Jadi Aisyah dan para istrinya itu beriktikaf setelah Rasulullah SAW itu meninggal. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama adalah ada izin dari walinya jika dia belum menikah. Tapi kalau sudah menikah, izinnya adalah dari suaminya. Syarat yang kedua adalah terbebas atau aman dari fitnah. Ya, dia bukan fitnah atau menyebabkan fitnah di masjid. Itu syarat yang kedua. Terus yang kedua adalah bolehkah wanita haid dan nifas beriktikaf di masjid? Nah, ini adalah ada beberapa perbedaan ulama terkait apakah wanita boleh beriktikaf tanpa puasa. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bolehkah wanita itu masuk masjid pada saat haid dan nifas? Ini pun juga ada perbedaan ulama.
Maka jika kita mengatakan bahwa boleh wanita itu masuk masjid karena haid dan nifas, maka silakan untuk beriktikaf, atau mengatakan tidak mengapa orang itu iktikaf tidak disyaratkan dengan puasa. Ini pun juga jika seperti itu maka dibolehkan untuk wanita haid dan nifas untuk beriktikaf. Tapi kalau misalnya hilang dari keduanya, yaitu tidak boleh wanita haid dan nifas itu untuk iktikaf di masjid, atau disyaratkan untuk iktikaf setelah puasa, maka tidak boleh wanita haid dan nifas untuk beriktikaf di masjid. Adapun bagi wanita yang mustahadoh itu adalah yang dia tuh keluar darah istihadoh, yaitu bukan darah haid atau darah nifas. Maka ini dibolehkan. Sebagaimana bahwa salah seorang istri Nabi SAW itu ada yang sedang istihadoh, lalu beriktikaf bersama Nabi SAW. Terkadang wanita ini melihat darah kekuningan dan darah kemerahan yang disebut sebagai darah istihadoh. Batasan keluar dari masjid itu kapankah seorang itu dikatakan keluar di masjid sehingga dia batal iktikafnya? Yaitu jika dia keluar keseluruhan badannya. Adapun kalau misalnya dia keluar sebagian badannya, maka dia tidak disebut sebagai keluar dari masjid dan tidak membatalkan iktikafnya. Sebagaimana Aisyah katakan bahwa Rasulullah itu pernah memasukkan kepala beliau ke ruanganku, yaitu di kamarnya, ketika aku berada di dalam kamarku. Kemudian aku menyisir rambut beliau, sedangkan aku dalam kondisi haid. Ya. Dan kamarnya Aisyah adalah mepet dengan Masjid Nabawi. Lalu bagaimana iktikaf saat wabah COVID-19? Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa virus tersebut berdampak pada hukum syariat, diantaranya adalah iktikaf. Anjuran untuk beribadah di rumah telah disampaikan oleh pemerintah untuk mencegah wabah ini, terlebih di zona merah dan kuning. Sedangkan ibadah iktikaf tidak sah jika dilakukan di rumah, namun jika terdapat di masjid yang melakukan iktikaf dan dugaan kuat bahwa dirinya berada di zona yang hijau, maka perlu diperhatikan kebersihan diri dan tempat serta jaga jarak saat bertemu dengan yang lainnya, sesuai arahan ahli kesehatan dan juga pemerintah. Dan menetap di rumah itu lebih baik karena banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya adalah orang yang positif tapi tanpa gejala. Ya. Jadi di rumah itu lebih baik daripada harus kita keluar untuk iktikaf, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Walaupun tidak dapat melaksanakan iktikaf pada 10 hari terakhir, terlebih di malam Lailatul Qadar, itu tidak masalah. Kita mengharapkan kepada Allah agar mendapatkan pahala iktikaf karena ada niat kuat untuk beriktikaf di masjid namun terdapat uzur. Sebagaimana yang Rasul katakan bahwa idza maradul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang hamba sakit atau melakukan safar, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika mukim dan ketika sehat. Dan juga dari hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, dan hadis ini berlaku untuk orang yang ingin melakukan ketaatan, salah satunya adalah iktikaf, lantas terhalang dari melakukannya, padahal ia sudah punya niatan kalau tidak ada yang menghalangnya, amalan tersebut akan dijaga rutin. Jadi insya Allah seorang yang rutin iktikaf sebelumnya atau punya niat kuat untuk beriktikaf tahun ini, maka insya Allah akan tetap mendapatkan pahala iktikaf itu. Karena kita tidak bisa melakukan iktikaf itu karena ada uzur. Qada puasa, ya, tidak wajib untuk segera dan boleh diakhirkan. Sebagaimana Aisyah katakan bahwa saya memiliki tanggungan puasa Ramadan dan aku tidak mampu mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban itu sebulan sebelum bulan Ramadan. Dan tidak harus berturut-turut. Ya. Sebagaimana disebutkan fa'iddatu min ayyamin ukhur, maka digantinya di hari-hari yang lainnya yang tidak usah berturut-turut. Lalu ada pembahasan jika ada orang yang meninggal tapi dia punya utang puasa, apa yang harus dilakukan? Di sini ada 3 pendapat. Yang pertama adalah ahli warisnya membayarkan fidyah. Ya. Yang kedua adalah ahli warisnya mengqadha puasa orang yang meninggal ini. Misalkan ibunya meninggal, anak-anaknya mengqadhakan puasa. Bisa satu anak mengqadha, misalkan punya hutang 30 hari, mengqadhanya 30 hari, bisa dibagi-bagi terhadap anak-anaknya. Misalkan anaknya ada 5, dibagi-bagi menjadi 30. Ya. Dan ada juga yang mengatakan pendapat yang ketiga adalah jika puasa nazar maka itu diqadha oleh ahli warisnya, tapi kalau puasa Ramadan maka itu bayar fidyah. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh bintang pelajar, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah, barang siapa yang meninggal dan dia memiliki utang puasa maka keluarganya mengqadhanya. Namun di sini hanya khusus untuk puasa nazar saja. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah bahwa apakah boleh mengqadhanya? Aisyah mengatakan tidak perlu, namun kamu bersedekah untuk 1 hari dengan setengah sok bahan makanan kepada orang miskin. Jadi pendapat yang ketiga adalah mengqadha puasa untuk puasa nazar saja, adapun puasa Ramadan itu diberikan fidyah. Tapi menurut pendapat saya adalah yang kuat adalah
bahwa puasa nadar ataupun puasa Ramadan, ahli warisnya tetap boleh untuk mengqadha puasa bagi orang yang meninggal itu. Ya misalkan ayah kita meninggal atau ibu kita meninggal, maka bentuk berbakti kita kepada orang tua kita pada saat meninggal adalah dengan mengqadha puasanya. Ya, tapi ini tidak wajib. Kalau misalnya kita tidak mampu atau tidak kuat, maka kita tidak usah mengqadhanya maka kita cukup untuk memberikan fidyah saja. Kafarah puasa Ramadan. Nah, ini adalah pelanggaran pada saat di siang hari Ramadan, yaitu seorang yang melakukan hubungan dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah membebaskan budak. Lalu kalau misalnya nggak ada, yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, jika dia tidak mampu, maka memberikan makan 60 orang miskin. Hal ini berdasarkan hadis, yaitu ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, saya telah binasa, wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan, apa yang buat binasa? Orang itu menjawab, saya berjima di siang hari Ramadan dengan istri saya. Maka Nabi SAW bertanya, apa kamu bisa memberikan budak? Orang itu menjawab, tidak, saya nggak punya budak, ya kan? Saya orang miskin. Lalu Nabi SAW mengatakan lagi, apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Orang itu menjawab, tidak, ya kan, sehari aja nggak kuat, tuh, apalagi 2 bulan berturut-turut, ya kan? Terus Nabi SAW mengatakan lagi, apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Orang itu menjawab, tidak, karena aku adalah orang miskin. Lalu orang itu duduk melamun dan menunggu Rasulullah SAW. Lalu datang Nabi SAW membawa semangkuk kurma dan beliau bersabda, sedekahkanlah kurma ini. Orang itu mengatakan, apakah kurma ini diberikan kepada orang yang lebih miskin daripada kami? Karena sungguhnya tidak ada yang lebih miskin daripada kami, kata orang itu. Maka Nabi SAW mengatakan, lalu Nabi SAW itu tersenyum sehingga kelihatan gigi taring beliau. Kemudian beliau bersabda, pergilah dan berikanlah kurma ini kepada keluarga kamu. Ya, jadi faedah dari hadis ini adalah jika ada orang yang berhubungan istri dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan, maka ada kafarotnya. Apa kafarotnya? Yaitu yang pertama adalah memerdekakan budak. Jika tidak ada, berpuasa 60 hari atau 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, baru dia mensedekahkan untuk memberikan makan 60 orang miskin. Pembahasan terakhir adalah hadis-hadis lemah seputar Ramadan. Ya, yang pertama adalah ini yang sering kita dengar. Wahai para manusia, telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah jadikan puasa bulan ini sebagai kewajiban dan ibadah di malam bulan ini dijadikan sebagai amal sunnah. Barang siapa yang melakukan satu amal sunnah di bulan ini, maka nilainya seperti melaksanakan amal wajib di bulan yang lain. Inilah bulan yang awalnya adalah rahmat, tengahnya adalah maghfirah atau ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Inilah hadis yang dhaif. Hadis yang kedua adalah, andaikan para hamba itu mengetahui rahasia pahala di bulan Ramadan, niscaya umatku akan berangan-angan agar 1 tahun semuanya adalah bulan Ramadan. Sungguhnya surga itu dihiasi untuk menyambut Ramadan dari tahun ke tahun. Ini pun juga hadis yang dhaif. Hadis yang ketiga adalah, amalan di bulan Ramadan akan senantiasa tergantung di antara langit dan bumi, dan tidak bisa naik menuju Allah kecuali dengan zakat fitri. Jadi hadis ini mengatakan bahwa amalan kita di bulan Ramadan itu akan tergantung di antara langit dan bumi sampai kita bayar zakat fitri. Dan ini adalah hadis yang lemah. Hadis yang keempat adalah, sumu tahsihu, berpuasalah niscaya kalian akan menjadi sehat. Ini adalah hadis yang lemah. Dan hadis yang kelima adalah, barang siapa meninggalkan puasa sehari pada bulan Ramadan tanpa udzur yang Allah izinkan, maka dia tidak bisa menggantinya dengan puasa 1 tahun penuh sekalipun dia menjalankannya. Ini adalah hadis yang lemah. Yang keenam adalah, orang yang berpuasa ketika di perjalanan seperti orang yang tidak berpuasa ketika di rumah. Ini pun juga hadis yang lemah, karena orang yang bersafar atau yang berada di perjalanan boleh untuk berpuasa, walaupun afdolnya adalah dia berbuka. Hadis yang ketujuh adalah, ada 5 hal yang membatalkan puasa dan wudu. Apa itu? Berdusta, gosip, adu domba, melihat aurat, dan sumpah palsu. Ya, jadi ini adalah hadis palsu. Karena 5 hal ini, dusta, gosip, adu domba, melihat aurat, dan sumpah palsu, itu tidak membatalkan puasa, tapi menghilangkan pahala puasa. Dan yang terakhir adalah hadis yang ke-8, ketika masuk malam pertama bulan Ramadan, Allah melihat kepada semua makhluknya. Dan apabila Allah melihat kepada hambanya, maka Allah tidak akan menyiksanya selamanya. Setiap malam 1 juta orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka. Dan ini adalah hadis yang palsu. Dan yang lain-lainnya. Ya, penutupan. Alhamdulillah KIP pada semester ini telah selesai. Dan insya Allah akan diadakan evaluasi KIP dengan mengadakan soal-soal bagi guru dan staf. Dan MPA bagi guru saja. Waktunya akan disampaikan pada saatnya nanti insya Allah di pekan depan. Semoga Allah menerima amal-amal soleh kita khususnya di bulan Ramadan ini, yang memberikan kesehatan, keselamatan, dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat.
amalan yang terima khususnya di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang baik untuk kita semua. Yang kita cukupkan, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.